dari ceritanya Dede tuh, Dede tuh udah ngecengin kita tuh dari waktu acaranya Tata Citra Kirana. Di situ Dede lihat, terus katanya dalam hati itu kan kalau nggak salah dulu lagi lamarannya Tata itu, Tata itu pakai baju dari Renzi, terus kita wedding organizer-nya, terus dia tuh kayak alhamdulillah terkesima katanya dari mulai baju sampai rangkaian acaranya. Itu dia dalam hati tuh, nanti kalau misalnya ada jodohnya, ada mau bikin acara pengen pakai Renzi sama pakai Kirana. Oh gitu, lagi belum sama Bilar malah. Ceritain dong pertama kali terlibat dengan proses yang kemarin seperti apa sih, kalau boleh tahu? Pertama kali ya, kalau dari ceritanya Dede tuh, kalau dari ceritanya Dede tuh, Dede tuh udah ngecengin kita tuh dari waktu acaranya Tata Citra Kirana. Di situ Dede lihat, terus katanya dalam hati itu kan kalau nggak salah dulu lagi lamarannya Tata itu, Tata itu pakai baju dari Renzi, terus kita wedding organizer-nya, terus dia tuh kayak alhamdulillah terkesima katanya dari mulai baju sampai rangkaian acaranya. Itu dia dalam hati tuh, nanti kalau misalnya ada jodohnya, ada mau bikin acara pengen pakai Renzi sama pakai Kirana. Oh gitu, lagi belum sama Bilar malah gitu, ceritanya sih gitu. Jadi pada saat ada planning untuk bikin acara seperti ini, dia mau bikin Renzi dulu, nunggu Renzi nggak berapa lama kemudian dia nanya, kenal sama yang ituin ngurusin waktu Tata nggak gitu. Dan saya bilang kenal, terus kasih nomor telepon aku, terus kita whatsappan, terus udah deh langsung berlanjut di situ. Hari itu juga ketemu, kalau nggak salah hari itu tuh lagi persiapan acaranya salah satu temannya Dedek juga di Bandung. Aku bantuin juga, terus kita ketemuan, langsung berlanjut sampai dengan hari ini. Oke. Itu tepatnya kapan? Itu tuh awal Februari. Sebenarnya kita udah gerilya dari akhir Januari sih, cuman hebat ya, kita nggak ketahuan ya. Yang pertama kali Dede obrolin apa tuh? Yang pertama kali Dede obrolin itu cuman intinya tuh dengan pakai bahasa Sunda gitu, dia minta tolong dibantuin kalau berkenan gitu aja sih. Bisa bilang butuh bantuan apa, waktu itu tuh masih ngomongin seputaran akad sama resepsi. Akad sama resepsi kita omongin big picture-nya dulu. Udah gitu malah jadi mundur, oke sebelum akad resepsi ada acara apa, sebelumnya ada acara apa, sampai dengan lamaran kemarin. Berarti malah justru dibicarain akadnya dulu Iya, ya, pada sampai segitunya. Karena kan aku tanya hari hanya tuh kamu kapan, baru kita bisa hitung mundur gitu. Karena kan yang penting mungkin saya nggak tahu ada hitungan atau gimana, secara hitungan adat atau yang dituakan atau memang tanggal jadian mereka, baru kita hitung mundur kan acara-acara yang lain. Apa yang membedakan dari apa sih konsep yang Teteh berikan ke Tata sama yang diberikan ke Resi dan dia? Kalau dari konsep sih pasti beda, karena kalau Tata itu pure Sunda ya, akad itu Sunda dari mulai pengajian, siraman Sunda, kecuali yang resepsi Jakarta memang kita kan nggak handle ya, itu semuanya Sunda. Kalau Dede ini kan memang, kalau Bilar juga bukan berasal dari Tatar Sunda, jadi kemungkinan kita akan bikin mix gitu, jadi bener-bener akan kan cantik ya adat-adat Indonesia itu kita akan naikin gitu. Oke. Itu semua konsep itu dari Resti mensumbang saran kan nggak sih Teh? Semuanya Teteh yang kalau konsep poin kali ya, poin tuh Lesti ngomong, Bilar ngomong, teman-teman dekat ngomong, jadi kayak mau ini Teh, mau itu Teh, jadi tampung aja dulu, terus kita runutin gitu. Mana yang ya, ini kan apa ya, mungkin pernah lihat dari teman-temannya gitu kan, ini teman saya ada acara ini terus ya kita jelasin gitu. Kalau mau pakai A, mau pakai B, harus pakai A, harus pakai B, itu tuh kita jelasin. Terus alhamdulillah tuh setiap yang kita omongin tuh mereka setuju aja gitu, terus oh enggak, biasanya kalau kita omongin terus dari biasanya bentaran nanya mama gitu. Nah pas nanya mama, Teh sama kata mama sama yang Teteh omongin tuh sama gitu, jadi kita oke gitu. Termasuk untuk acara yang dari Bilar pun pas kita omongin juga oh ya oke gitu. Teh itu kan tempatnya besar banget gitu ya, itu gimana mengantisipasinya Teh dengan jadi terlihat jadi megah banget kayak gitu. Cantik kan? Cantik ya? Gede banget gitu kan. Sebetulnya karena waktu awal Dede minta di situ tuh kita senang, kenapa? Karena lagi kondisi seperti ini, area besar kan sebenarnya lebih aman ya untuk protokol kesehatan
lalu untuk social distancing juga tuh sebenarnya aman gitu, enak lah ya gitu. Nah cuman yang sangat-sangat kita takuti, bukan kita takut, lebih ke khawatir adalah cuaca ya, karena kan cuaca tuh itu kan di daerah Bandung Utara, Kabupaten Bandung Barat, which is kalau di Bandung cerah aja, di sana tuh bisa ini gitu, bukan lagi terus kayak gelap gitu kan gitu. Tapi ya alhamdulillahirabbil alamin tuh kemarin cuacanya cerah gitu, tamu juga kondusif, keluarga kondusif, kita semua menikmati acara sesuai dengan protokol kesehatan. Cuman kita tuh kemarin tuh agak mengakali dari sisi dekor. Karena kalau dekor ini lucu, Dede tuh agak lumayan banyak ngomong nih kalau dekor. Jadi kayak Dede tuh pengennya gini gitu. Oke, satu kali dia present, terus kita tuangkan dalam bentuk desain, terus kita propose sama dia. Saat itu kita sekalian food testing di tempat tersebut, revisi sekali, setelah itu langsung oke. Dekornya apa sih Teh, kalau boleh tahu lebih dijelasin lagi, dirinciin? Dekor itu tadinya tuh memang nggak menuju ke satu vendor gitu, tapi dia pengennya yang dia sebutin, saya pengen rustic, warna-warna segar, terlihat sederhana seperti Dede, tapi pengen beda dari yang sudah pernah ditampilkan oleh vendor tersebut maupun yang sudah pernah ada di venue tersebut gitu. Itu aja sih dia pokoknya aku pengen beda Teh, tapi tetap Dede itu sederhana, apa adanya, bisa diterima semua orang gitu. Mengerjakannya Itu dari mulai Februari tuh berapa lama ya? dari Maret, April, Mei, Juni, Sebenarnya sih nyambung ya, bersinggungan dengan acara yang lain sih sebenarnya, kerjainnya segitulah dengan durasi kesibukan mereka untuk minta ACC juga kan, kayak ACC hari ini mesti diingetin lagi gitu, karena kesibukannya sih, dan kita beda kota juga gitu, si venue-nya di Bandung, mereka kegiatan di Jakarta. Lumayan sih itu, lumayan, karena FYI aja semua dekor yang kemarin kita buat itu semua dibikin baru, belum pernah dipakai. Untuk bunga-bunganya sendiri Teh didatangkan dari mana sih? Bunga-bunganya Bandung tuh kota kembang ya, jadi semua dari Bandung, kecuali bunga-bunga import yang nggak terlalu banyak, memang pengen bunga-bunga lokal, cuman warna-warnanya aja yang kita sesuaikan dengan tema gitu. Jadi ada beberapa warna bunga yang disemprot gitu, tapi mostly kurangin artifisial, lebih banyak bunga-bunga fresh. Untuk mengerjakan seorang Lesti dan Bilar ini, apa yang menjadi beban dan tuntutan itu? Maksudnya dengan klien lain? Oh nggak ada sih, sama aja, semua klien sama buat saya gitu. Kualitas dan kuantitas juga nggak ada bedanya kan. Kebutuhan masing-masing klien itu beda, seleranya beda, keinginannya beda, ya kita bisa harus mengakomodir itu. Cuman mungkin bedanya adalah biasanya kalau pernikahan itu kan involve orang tua besar ya. Ini tuh benar-benar mereka nggak mau nyusahin orang tua, jadi memang mereka sendiri yang turun, teman-teman manajemennya yang turun dengan kesibukan masing-masing ya. Jadi seninya adalah itu, kita mengarrange waktu antara kita, vendor, dan dia. Kalau kita dan dia aja mungkin kita kayak lebih fleksibel, tapi kalau vendor kan juga enggak, kadang bisanya hanya di weekend mereka karena liburnya weekend, vendor weekend kerja gitu ya. Jadi kita benar-benar harus menyiasatinya. Makanya kalau waktu dari Februari sampai Juni itu dibilang panjang, ya enggak, karena memang banyak bentroknya di jadwal ya. Setelah akhirnya acara itu selesai Teh, apa perasaan apa yang pertama kali Teteh ucap, terus begitu juga sama Dede dan Bilar? Sujud syukur langsung sih, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik gitu, di luar semua nggak ada yang sempurna gitu ya, di luar keterbatasan beberapa pihak juga, terpatok juga prokes, terpatok lagi ini adalah acara keluarga tapi di luar kota domisili keluarga. Jadi memang tantangannya itu sih. Insya Allah sih kalau acara-acara ke depan mungkin semoga lebih mudah, karena memang di satu kota mereka gitu kan. Kalau ini karena luar kota gitu, jadi memang itu aja sih yang tantangannya tuh, itu aja sih. Tapi selebihnya tuh enggak, dan ngerasa tuh lega banget karena itu udah hari Minggu ya. Di hari Senin itu kan Pak Ridwan Kamil bilang tuh siaga 1, semua tidak boleh ada acara besar. Jadi tuh kayak alhamdulillah sekali gitu. Dan semoga nggak jadi contoh yang nggak baik gitu. Itu kan yang kita inginin ya, nggak harus jadi contoh yang baik gitu. Ada kesulitan nggak sih Teh ketika kemarin jadi WO suatu pernikahannya Lesti dan Bilar? Kesulitan berarti nggak ada sih, nggak ada.
alhamdulillah kliennya soleha gitu ya. Itu sih utama ya kayaknya ya. Saya udah pernah, saya selalu bilang sama teman-teman vendor, kita mau kesuksesan ini 100% tidak akan terjadi kalau nggak ada kerjasama yang baik antara saya, kami, WO, keluarga, dan vendor. Jadi kita alhamdulillah kompak, semuanya kompak. Tadi kan sempat Tete bilang ini pertama kali ketemu Dede aja tuh langsung ngomonginnya soal akad dan resepsi gitu kan. Ada banyak sebelum itu harus ada rangkaian itu gitu. Bismillahnya mudah-mudahan dilibatkan lagi teh di akad dan resepsi. Semoga ya. Amin. Insya Allah. Terus ide Tete atau mungkin apa lagi yang Tete akan tuangkan? Ditunggu aja di Indosiar ya, di tanggal tersebut ya. Aku belum bisa ngomong, jadi mohon doanya. Sebenarnya sih mohon doanya, kerjasamanya dari teman-teman tuh sangat berarti banget buat kita, sangat berarti banget. Itu aja sih. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.